Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Maulani dengan NIM C1B021077 dari kelas R004 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan ujian tengah semester saya tentang materi manajemen rantai pasok dengan dosen pengampu Dr. Andang Fazri STMM. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang planning dan forecasting dalam konteks manajemen rantai pasok. Perencanaan atau planning. Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, menerapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam pekerjaan ini berkaitan dengan akhir apa itu tujuan yang hendak dicapai dan sarana mencapainya atau bagaimana cara melakukannya. Peramalan atau forecasting. Fungsi pemikiran atau forecasting terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Pentingnya perencanaan dan peramalan dalam rantai pasok. Perencanaan produksi suatu perusahaan dibentuk berdasarkan peramalan permintaan yang mengacu pada historis perusahaan. Peramalan atau forecast dibutuhkan tidak hanya dalam perencanaan produksi, namun juga dalam perencanaan pengambilan keputusan perusahaan, misalnya manajemen persediaan, pengembangan produk, perencanaan proses produksi dan rantai pasok, dan sebagainya yang diperlukan untuk mendukung keputusan di dalam produksi dan persediaan barang baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Dengan adanya peramalan dan perencanaan yang baik, perusahaan akan mampu memberikan layanan yang maksimal dan memaksimalkan tingkat efisiensi produksi dalam perusahaan. Peramalan permintaan merupakan informasi yang akan dijadikan dasar perencanaan produksi. Penjadwalan induk produksi, perencanaan kebutuhan sumber daya, serta pengendalian persediaan, peramalan permintaan dapat dijadikan alat bantu pihak manajemen dalam mengawasi tingkat produksi perusahaan. Beberapa fungsi perencanaan dan peramalan produksi yaitu yang pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Yang kedua, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Yang keempat, memonitoring hasil produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Yang kelima, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Adapun tujuan dari perencanaan dan peramalan produksi yaitu meramalkan permintaan produksi dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Yang ketiga, menerapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pesanan, serta memonitoring tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Soal kedua yaitu jelaskan tentang forecasting dalam konteks manajemen rantai pasok. Forecasting bisa kita lihat dari merupakan salah satu proses kunci dalam supply chain management. Yang kedua, kegiatan untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses supply chain produk. Yang ketiga, kegiatan mencakup menentukan kebutuhan, memilih rekanan, dan mendapatkan harga dan syarat-syarat pembelian yang wajar, menerbitkan surat pembelian, dan menjamin delivery. Yang keempat, pertimbangan penting meliputi harga, kualitas, lead times, dan reliability. Yang kelima, industri manufaktur rata-rata membelanjakan 50-60% dari pendapatan untuk bahan dan jasa dari luar. Definisi procurement. Procurement adalah pengadaan atau tindak memperoleh barang atau jasa yang umumnya untuk tujuan bisnis. Procurement umum dikaitkan dengan bisnis karena perusahaan memerlukan layanan atau barang dalam skala besar untuk mendukung operasional bisnisnya. Procurement juga mengacu pada tingkat akhir pembelian dan seluruh proses pengadaan mulai dari tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan. Jenis-jenis procurement. Yang pertama yaitu pengadaan langsung. Jenis ini merupakan pengadaan dalam bentuk bahan mentah, peralatan mesin, atau barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pengadaan langsung biasanya memiliki dampak langsung terhadap keuntungan dan performa perusahaan. Yang kedua yaitu pengadaan tidak langsung. Jenis ini merupakan pengadaan dalam bentuk persediaan atau input yang tidak digunakan dalam proses produksi manufaktur, tetapi diperlukan untuk operasional sehari-hari, misalnya seperti APK atau alat tulis kantor, layanan marketing atau pemasaran, atau utilitas. Yang ketiga yaitu pengadaan barang. Jenis ini merupakan pengadaan barang fisik yang berfungsi sebagai inventaris, bisa termasuk ke dalam pengadaan langsung maupun tidak langsung. Contohnya pengadaan barang hampir sama seperti dua jenis di atas, yakni bahan mentah, barang grosir, atau peralatan kantor. Yang keempat yaitu pengadaan jasa. Jenis ini merupakan proses pengadaan layanan servis berbasis sumber daya manusia untuk membantu perusahaan, contohnya pengadaan layanan konsultan, agensi, atau layanan pemeliharaan utilitas perusahaan. Soal selanjutnya yaitu jelaskan tentang manufacturing dalam konteks manajemen rantai pasok. Manufacturing flow management, biasanya perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historik. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi. Seringkali produk yang salah mengakibatkan persediaan yang tidak perlu, meningkatkan biaya penanganan atau penyimpanan, dan pengiriman produk terhambat. Dengan manajemen rantai pasok, produk dihasilkan berdasarkan kebutuhan pelanggan, jadi barang produksi harus fleksibel dengan perubahan pasar. Untuk itu diperlukan kemampuan merubah secara cepat untuk menyesuaikan dengan variasi kebutuhan massal. Untuk mencapai proses produksi tepat
waktu dengan ukuran lot minimum, manajer harus berfokus pada biaya-biaya stuck atau perubahan yang rendah, termasuk merekayasa ulang proses, perubahan dalam desain produk, dan perhatian pada rangkaian produk. Pentingnya manajemen rantai pasok dalam industri manufaktur: yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi; yang kedua, mengurangi biaya pengiriman dan tingkatkan keputusan pelanggan; yang ketiga, memperbaiki transparansi rantai pasok; yang keempat, mengatasi resiko pada rantai pasok. Soal selanjutnya yaitu jelaskan tentang transportasi dalam konteks manajemen rantai pasok. Aktivitas transportasi mengacu pada pergerakan produk dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rantai pasokan. Kebutuhan akan pentingnya transportasi telah berkembang dengan meningkatnya globalisasi dalam rantai pasokan serta bertumbuhnya e-commerce. Dalam konteks manajemen rantai pasok, fungsi penting transportasi memberikan solusi layanan logistik, pergerakan produk, dan penyimpanan barang. Fungsi transportasi dalam pergerakan produk: transportasi memainkan peran melakukan pergerakan barang-barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses, maupun barang-barang jadi. Nilai ekonomis transportasi dalam menjalankan peran ini adalah melakukan pergerakan sediaan barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan tertentu. Dalam sistem manajemen rantai pasokan perusahaan, kinerja transportasi kan menentukan kinerja pengadaan, produksi, dan customer relationship. Manajemen tanpa kinerja transportasi yang handal, dapat dipastikan bahwa hampir semua aktivitas-aktivitas utama rantai pasok tersebut tidak bakal berjalan secara efektif dan efisien. Transportasi merupakan aktivitas yang paling mudah dilihat sebagai kegiatan utama logistik. Pelanggan akan dengan mudah melihat pergerakan barang dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, baik menggunakan truk, kereta api, kapal laut, ataupun pesawat udara. Sebagai contoh, seperti saat kita membeli di aplikasi Shopee. Dalam pengiriman barang, kita bisa melihat sampai mana sudah barang itu dihantarkan, seperti dari distributornya, udah sampai ke distributor yang di Jakarta, di Jambi, dan sampai ke kurir yang untuk mengantarkan kepada kita. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.